Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aprilia Susanti dengan NIM 432201101132. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan modul 7 sampai 15 mata kuliah English for Business. Izin kembali Miss Mona untuk menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Budgeting essential. Budgeting enable business to allocate resources efficiently and plan for uncertainty. Adalah penganggaran yang memungkinkan bisnis mengalokasikan sumber daya secara efisien dan merencanakan ketidakpastian. Nah, yang kedua, membantu membatasi keluaran berlebih dan mengidentifikasi potensi penghematan biaya, serta dynamic budget adjust based on sales, anggaran dinamis yang disesuaikan berdasarkan kinerja penjualan. Nah, yang terakhir adalah digunakan secara luas di sektor publik dan swasta untuk perencanaan dan akuntabilitas keuangan. Nah, payroll challenge. Biasanya pengajian seringkali menjadi sebagai operasional yang terbesar bagi suatu perusahaan. Biasanya kesulitan untuk penggajian itu adalah pengumpulan data yang akurat, data karyawan, biasanya bonus, tunjangan, dan potongan wajib. Nah, itu tuh harus akurat, kalau enggak kan nanti perhitungannya salah. Terus, sistem penggajian itu terkomputerisasi, menyederhanakan perhitungan, tetapi mungkin kurang fleksibel untuk kompensasi eksekutif yang terkait dengan kinerja perusahaan. Yang terakhir, penggajian itu juga ada keterikatan hukum dan penanganan tunjangan sampingan. Jadi ada untuk tunjangan dan bonus dan lain-lain itu sudah diatur dalam perjanjian, atau gaji sendiri pun ada dasar hukumnya. Selanjutnya adalah akuntansi internasional. Praktik akuntansi di macam-macam negara itu berbeda-beda. Contohnya GAAP di Amerika Serikat serta IFRS di Inggris. Nah, perbedaan dan terminologinya misalkan stok versus inventaris, dan perlakuannya misalkan penangguhan pajak untuk utang konversi. Nah, perusahaan global harus beradaptasi dan mendamaikan perbedaan ini demi pelaporan dan kepatuhan yang akurat. Selanjutnya adalah amortisasi versus depresiasi. Amortisasi adalah menyebarkan biaya aset yang tidak berwujud seperti paten selama masa manfaatnya. Nah, penyusutan atau depresiasi adalah mengalokasikan biaya aset berwujud seperti peralatan dan bangunan. Berlaku untuk sumber daya alam, misalkan minyak, kayu, menggunakan metode seperti penipisan persentase atau biaya. Ketiganya merupakan biaya non-tunai yang digunakan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Selanjutnya adalah profit versus profitabilitas, yaitu profit adalah laba total pendapatan dikurangi biaya suatu angka. Sedangkan profitabilitas mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba yang relatif terhadap ukuran dan investasinya. Nah, alatnya biasanya seperti indeks profitabilitas, membantu menilai kelayakan proyek, dan suatu bisnis bisa saja mendapat untung, tetapi saya tidak menguntungkan dalam hal efisiensi investasi. Financial accounting dan decision making, atau akuntansi keuangan dan pengambilan keputusan. Menyediakan laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, arus kas untuk mendukung suatu keputusan utama. Half investor, membantu investor menilai perusahaan dan kelayakan kredit, serta memberi pinjaman untuk mengandalkan keputusan penjamin emisi dan analisis risiko. Secara internal, ini membantu penganggaran, peramalan, dan evaluasi kinerja. Inovasi dalam akuntansi. Akuntansi akan berkembang melampaui kepatuhannya menjadi layanan konsultasi strategis. Perusahaan akan menawarkan solusi terpadu seperti pajak, pensiun, dan perencanaan investasi.
Setiap klien dapat memiliki manajer hubungan untuk menyederhanakan layanan, meningkatkan kepuasan, dan inovasi akan membuat akuntansi lebih dinamis, berpusat pada klien, dan didorong oleh teknologi. Key takeaways atau poin penting. Jadi poin pentingnya adalah praktek akuntansi beradaptasi dengan cepat dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, dan memahami perbedaan antar konsep keuangan sangatlah penting bagi akuntan modern dan akuntan masa depan. Harus paham teknologi, strategis, dan berorientasi yang pada klien. Dan akuntansi itu pembelajaran seumur hidup, dan kemampuan beradaptasi akan menjadi hal yang krusial dalam profesi yang terus berkembang. Jadi halnya sewaktu-waktu peraturan itu bisa berubah, jadi dimana kita akan terus selalu mengikuti peraturan. Nah, makanya mungkin nanti sebagai konsultan pajak dan lain-lain itu harus selalu untuk belajar. Sekian presentasi saya. Mohon maaf Miss apabila banyak kekurangan dalam presentasi saya. Saya berterima kasih Miss Mona telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki absensi. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.